Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Com Traveling? Kali ini saya akan berkeliling di kota Sukabumi. Ini saya bermula dari SPBU Cisereh Warung Adang Sukabumi. Tadi dari arah Jakarta ya, dan ini menuju ke arah Bandung ya, kalau ke arah timur ini. Sukabumi adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini merupakan enklave dari Kabupaten Sukabumi. Luas wilayah kota Sukabumi berada di urutan ketiga terkecil di Jawa Barat setelah kota Cirebon dan kota Cimahi, yakni 48,33 km persegi. Jumlah penduduk kota Sukabumi pada tahun 2021 tercatat sebanyak 353.455 jiwa. Sekarang 2024 pastinya akan lebih bertambah lagi. Terdapat dua pendapat mengenai asal nama Sukabumi yang digunakan oleh De Wilde. Pendapat pertama mengatakan bahwa nama Sukabumi berasal dari kata bahasa Sunda, yaitu suka dan bumen, artinya menetap, yang bermakna suatu kawasan yang disukai untuk menetap karena iklim Sukabumi yang sejuk. Dan pendapat kedua mengatakan bahwa nama Sukabumi berasal dari kata bahasa Sanskerta, yaitu suka artinya kesenangan, kebahagiaan, dan bumi artinya tanah atau bumi, sehingga nama Sukabumi memiliki arti bumi yang disenangi atau bumi yang disukai. Nah, siapa sih sebenarnya De Wilde? Nah, dalam catatan arsip Hindia Belanda, nama Sukabumi atau Suekaboemi pertama kali digunakan oleh Andries De Wilde, yaitu seorang ahli bedah dan pengusaha perkebunan kopi dan teh berkebangsaan Belanda, yaitu Praenger Planter. Nama Sukabumi pertama kali digunakan pada tanggal 13 Januari 1815 oleh De Wilde yang saat itu baru membuka lahan perkebunan. Oke, ini kita sekarang berada di daerah Degung ya. Dalam bahasa Sunda, Degung ini merupakan nama gamelan khas Sunda yang diperkirakan muncul pada abad ke-18. Istilah Degung berasal dari ngadeg atau berdiri, dan agung artinya megah atau pangagung yang artinya bangsawan. Di sebelah kiri tadi kita nampak ada satu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Ashifa. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit swasta pertama yang ada di kota Sukabumi, didirikan pada tanggal 5 Desember tahun 1967. Dan di sebelah kanan merupakan itu bekas terminal bus kota Sukabumi ya, yang mana dulu melayani berbagai rute mulai dari ke Jakarta, ke Bandung, ke Cirebon, dan antar provinsi. Namun saat ini terminal bus ini berpindah lokasi ke daerah Jalur dan sekarang namanya Terminal Kiai Haji Ahmad Sanusi, merupakan terminal tipe A kota Sukabumi. Kalau kita perhatikan ya, pembangunan kota Sukabumi ini cukup signifikan. Kita lihat sebelah kiri sudah ada trotoar ya. Meskipun demikian, namun pembangunan kota Sukabumi tetap mengedepankan kultur budaya. Artinya Sukabumi ini tetap mempertahankan kota tua yang penuh sejarah. Sebagian bangunan-bangunan di sekitar daerah sini masih merupakan bangunan-bangunan tua. Namun ada juga sebagian dari tempat atau wilayah yang dibangun dengan gaya modernisasi ya, seperti nanti kita akan lewatin Lapang Merdeka, kemudian ada Masjid Agung. Itu sekarang sudah canggih, sudah mewah banget ya. Dan ini kita sekarang berada di Jalan Ahmad Yani, merupakan salah satu jalan yang sangat vital di kota Sukabumi, dan di sini merupakan pusat ramainya kota ya, apalagi pada saat sore menjelang malam. Kuliner-kuliner mulai dari food street, kemudian ada sekarang sudah banyak dibangun juga kayak food court ya, dan itu merupakan daya tarik bagi warga sekitar ataupun bagi wisatawan yang datang ke Sukabumi. Banyak sekali kuliner atau makanan-makanan khas yang ada di Sukabumi. Salah satunya ada soto Sukabumi, kemudian ada
bubur ayam bunut. Terus ada satu makanan khas dari Sukabumi itu namanya mochi. Makanya Sukabumi dikenal juga dengan kota mochi, selain dikenal juga dengan kota santri. Dengan moto yang dijadikan pepatah sekaligus memberikan semangat di dalam kehidupan masyarakat kota Sukabumi, Sukabumi mempunyai moto yaitu regreg page repeh rapi. Regreg page memiliki arti keadaan hati dan sanubari yang dipenuhi dengan kebahagiaan, ketenangan karena persoalan kehidupan antara lahir dan batin telah terpenuhi. Kemudian regreg atau repeh rapi ya. Repeh berarti memiliki arti tidak berisik dan tidak cekcok oleh permasalahan tidak substantif. Nah, ini yang di sebelah kiri ini warga kota Sukabumi tentu tidak asing dengan Masjid Agung Kota Sukabumi. Bangunan megah ini menjadi pusat beribadah umat Islam di Sukabumi, sekaligus tempat berkumpulnya para pejuang tempo dulu. Masjid Agung ini berdiri pada tahun 1935 dari tanah wakaf Kiai Haji Juwaeni. Mulanya masjid ini berbentuk masjid kecil ya, musola. Kemudian setelah Kiai Haji Ahmad Juwaeni menjadi pengulu Sukabumi, maka Masjid Jami ini naik statusnya menjadi Masjid Agung. Masjid Agung ini telah melewati 6 kali pemugaran, yaitu di tahun 1900, kemudian 1936, 1945, 1975, tahun 2004, dan terakhir tahun 2012. Perpaduan inovasi arsitektur ada pada atap masjid dengan berbentuk kubah bergaya Timur Tengah. Kemudian kujang sebagai identitas suku Sunda di bagian puncak menara, sarana berzikir, dan kaligrafi untuk memperindah interior masjid. Oke sobat, ini kita sekarang berada di Jalan Veteran 2 ya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Yang mana di sini di sisi kiri dan kanannya ini sangat terkenal untuk saat ini ya, dan dari tempo dulu juga. Seperti yang kita lihat, sebelah kanan ini ada Lapang Merdeka, dan sebelah kirinya ini, di seberang dari Lapang Merdeka ini ada Gedung Juang 45. Gedung Juang 45 adalah sebuah bangunan bersejarah yang terletak di kota Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Bangunan ini awalnya digunakan sebagai pusat pergerakan dan koordinasi pasukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda pada tahun 1945. Dan untuk saat ini, Gedung Juang ini telah beralih fungsi menjadi museum yang menyimpan koleksi foto peristiwa bersejarah tahun 1944 sampai tahun 1949 yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting di seputar proklamasi dan yang dilakukan oleh para pemuda dari kelompok Menteng 31 atau Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya 1988. Dan kalau kita perhatikan sepintas tadi, yang di seberang dari Gedung Juang 45 itu ada Lapang Merdeka. Nah, Lapang Merdeka ini sudah mengalami revitalisasi, tepatnya di tahun 2022 ya selesainya itu. Landscape baru Lapang Merdeka Kota Sukabumi ini resmi dibuka untuk umum, yaitu tepatnya di 8 Januari tahun 2022. Revitalisasi kawasan yang terintegrasi dengan alun-alun ini dimulai dari tanggal 28 Juli 2021 dan menelan anggaran lebih kurang 22 miliar. Itu beberapa informasi yang saya baca dari beberapa sumber. Dan kini Lapang Merdeka menjadi pusat aktivitas masyarakat khususnya dalam berolahraga. Tak hanya warga kota Sukabumi, namun juga penduduk di sekitarnya seperti Kabupaten Sukabumi dan Cianjur. Lapang ini menjadi pilihan lantaran saat ini memiliki lintasan lari atau jogging track berlapis karet khusus jenis ethylene propylene diene monomer atau EPDM sepanjang 322 meter dan lebar 5,9 meter. Wow, keren kan? Jalan raya di sekitar sini terlihat rapi ya, dan di sini untuk transportasi masih dilengkapi dengan angkutan kota atau angkot yang melayani beberapa rute, dan mereka dan ini dibedakan dengan warna-warna dari
angkot tersebut ya. Ada yang warna merah, warna putih, kemudian ada warna biru. Masing-masing ini mempunyai rute dengan berbeda. Dan ini di depan ini merupakan persimpangan pintu Hek ya. Kalau kita ke kiri itu arah ke Cianjur dan Bandung. Nah, kalau ke kanan ini menuju ke Jalan Ahmad Yani ya. Pintu Hek atau pilar Hek atau Hek Pilaren adalah susunan struktur gerbang pagar kuno abad 18 yang merupakan sisa-sisa dari sebuah atau landhuis, yaitu komplek tempat tinggal milik seorang gubernur Jenderal FOC Hendrik Zwaardekron ya, tahun 1718 sampai 1725. Yang kalau menurut Kamus Bahasa Belanda Indonesia, kata hek itu berarti pagar. Dan di sekitar simpang pintu Hek tadi mungkin tak banyak orang tahu ya, ternyata ada satu kawasan di kota Sukabumi yang dinamakan dengan Kota Paris. Penamaan kawasan itu tentu bukan tanpa alasan. Pasalnya Kota Paris di Sukabumi sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Dan penamaan Kota Paris ini dinisbatkan kepada sebuah kawasan perumahan sebelah timur dan barat pusat kota Sukabumi. Pada zaman kolonial Belanda, dua perumahan tersebut seolah menjadi etalase kota Sukabumi di sebelah barat dan timur kota. Dan ini merupakan simpang atau perempatan, kalau kita tadi ke bawah itu arah ke Jalan Gudang dan Stasiun Timur. Kemudian kalau ke atas itu ke daerah Dago, yang merupakan kalau sekarang Dago itu lebih identik dengan tempat atau pusat kuliner. Kalau sore hari menjelang malam itu biasanya banyak kuliner-kuliner Sukabumi atau orang-orang yang menjajakan makanan khas Sukabumi, baik itu jajanan yang ringan maupun jajanan-jajanan yang sifatnya untuk makanan berat ya. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang di sini, kota Sukabumi, tepatnya ini Jalan Ahmad Yani, sekarang sudah lebih rapih lagi ya dibanding sebelum-sebelumnya. Mulai 20 Desember tahun 2021, pedagang kaki lima atau PKL di kawasan pedestrian Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Sukabumi ini ditertibkan petugas untuk tidak berjualan di lokasi tersebut. Sekarang, seperti yang kita lihat, sebelah kiri dan kanan ya pedestriannya sudah cukup bagus dan cukup lebar ya. Kemudian jalannya pun tergolong rapi ya untuk saat ini. Namun untuk bangunan-bangunannya tetap dipertahankan dengan bangunan-bangunan lama yang walaupun sebagian ada yang sudah dipoles dengan modernisasi ya. Dan di sini merupakan pusat ramai kota Sukabumi ya. Sebelah kanan tadi ada City Mall ya. Ini yang ke sebelah kiri merupakan Jalan Ciwangi ya. Kalau diteruskan ke bawah terus itu ada Ramayana. Kemudian ada namanya Jalan Pelabuhan 2 yang mana dia akan terkoneksi langsung nantinya ke jalan atau jalur lingkar selatan Kota Sukabumi. Dan yang ke atas tadi jalan ke arah Jogja Department Store. Yogya ya, bukan Jogja, Yogya Department Store. Dan ini sebelah kiri merupakan pusat perkantoran, mulai dari kantor pos pusat Kota Sukabumi dan juga ada perbankan yang mulai dari Bank BRI, Bank Mandiri, dan yang di depan sebelah kiri itu merupakan bangunan pendopo Kabupaten Sukabumi. Dan yang sebelah kanannya seperti yang kita lihat, inilah Masjid Agung Kota Sukabumi dilihat dari kejauhan ya. Kalau kita tadi melewati dari pinggirnya. Nah, ini kalau yang ke kiri ini Jalan Julius Usman ya. Di situ ada juga pasar tradisional yang dinamakan dengan Pasar Julius Usman. Dan inilah pendopo Kabupaten Sukabumi ya yang sebelah kiri ini. Pendopo dilihat fungsinya sebagai pusat pemerintah dan sebagai tempat tinggal bupati. Bangunan pendopo ini ditempatkan di pusat kota sebagai sentral
perkembangan dan memperhatikan rencana kota dengan elemen-elemen seni kota masa depan. Demikian sobat, mengenai selintas atau sekilas mengenai kota Sukabumi. Mudah-mudahan kota Sukabumi ini akan terus tumbuh lebih baik lagi lantaran kota Sukabumi relatif dekat dengan Jakarta, dengan kota Bandung, serta dekat dengan daerah tetangga yakni Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, sehingga menjadi lintasan pergerakan orang dan barang dari dan kota ataupun daerah tersebut. Selain itu, adanya 3 infrastruktur berupa kebijakan dari pemerintah pusat saat ini, yakni pembangunan tol Bocimi, kemudian ada rencana pembangunan bandara dan juga double track rel kereta api, sehingga nantinya kota Sukabumi akan lebih gampang diakses dari berbagai daerah atau dari berbagai wilayah. Itu merupakan dukungan eksternal ya, yang tentu saja sangat berdampak sekali, sebab akses menuju kota Sukabumi akan kian terbuka dari berbagai arah dengan jenis moda transportasi darat dan udara. Begitu juga dalam rangka menumbuhkan perekonomian kota Sukabumi, tentu saja mengutamakan keberpihakan terhadap upaya penumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar, meningkatkan UMKM dan ekonomi kreatif lainnya. Oke, sobat semuanya, demikian video singkat kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.